Budiah dan Pak Matius, dan juga kepada sahabat baiknya, Randy dan Sena sekalipun. Galang simpan cerita ini rapat-rapat seorang diri tanpa ada yang boleh mengetahuinya. Ada apa dengan 2 minggu lagi? Apakah akan ada peristiwa besar yang akan Galang alami sekitar waktu-waktu itu? 2 minggu lagi adalah waktu yang sangat Galang takutkan selama ini. Bulan purnama penuh akan terjadi ketika waktu sudah menunjukkan tanggal 15 dalam penanggalan Jawa atau kalender Komariah. Bulan purnama penuh adalah waktu yang begitu sakral bagi para serigala maupun anjing jadi-jadian untuk merubah wujud mereka. Hau, hau, hau. Gukik, 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 gukik. Sial! Kenapa gue masih aja melonglong dan menggonggong seperti anjing begini? Umpat Galang dengan segala sifat temperamennya itu. Ia begitu terheran-heran dengan tubuhnya sendiri. Ia bingung karena masih saja tak bisa mengendalikan dirinya sendiri agar tidak melonglong dan menggonggong seperti seekor binatang seperti ini. Semenjak kepulangannya dari kota Malang beberapa bulan yang lalu, setiap mendekati tanggal 15 penanggalan Jawa, Galang selalu merasa cemas dan khawatir, karena tepat ketika tengah malam di tanggal 15 itu, atau ketika bulan berada tepat dalam fase purnama penuh, Galang akan bertingkah laku seperti layaknya seekor anjing. Bukan hanya anjing biasa, melainkan seekor anjing yang mirip dengan serigala. Ia akan meringkukkan tubuhnya dan meletakkan kedua tangan di atas lantai layaknya seekor anjing yang berjalan menggunakan 4 buah kaki. Hau, hau, gukik, gukuk, gugugukik. Suara lolongan serigala serta gonggongan anjing yang keluar dari dalam mulut Galang. Tak heran bila setiap malam di tanggal 15 penanggalan Jawa itu, Galang akan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat agar tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kamarnya dan mendapati dirinya yang tengah bertingkah laku seperti seekor binatang itu. Tukok, tukok, tukok. Suara ketukan daun pintu pun terdengar dari arah luar pintu kamar Galang. Nak, Galang? Kamu lagi apa, nak? Kok ada suara binatang begitu? Apa kamu lagi nonton film ya? Suaranya dikecilin sedikit Galang, nanti mengganggu bapak yang udah istirahat loh. Ucap Budiah dengan segala kelembutan dan keramahan seorang ibu itu. Ia sudah mulai merasa aneh dan merasakan kejanggalan terhadap putra kesayangannya itu yang kerap menonton film tentang serigala maupun anjing di tengah malam begini. Begitu isi pikiran Budiah selama ini. Namun tak ada jawaban sedikit pun dari Galang yang berada di dalam kamarnya itu. Kamu sudah tidur, Galang? Ibu masuk ke dalam ya, nak? Kamu dengar kan? Ucap Budiah yang mulai kehilangan kesabarannya karena ucapannya tadi sama sekali tak digubris oleh Galang. Ia masih saja mendengar suara lolongan serigala dan juga gonggongan anjing dari dalam kamar tidur putranya itu. Bahkan suaranya terdengar lebih nyaring daripada tadi. Ceklek, ceklek, loh. Kok dikunci lagi? Ini anak emang bener-bener ya, kebiasaan deh kalau nonton film pasti ditinggal tidur. Gimana ibunya bisa masuk ke dalam kalau kamarnya aja dikunci begini? Duh, Galang, Galang. Gumam Budiah sembari berkacak pinggang. Ia tak bisa masuk begitu saja ke dalam kamar putranya itu untuk mematikan film yang tengah Galang tonton. Budiah berpikiran bahwa Galang tengah menonton film tentang fauna maupun satwa dan sudah tertidur ketika film itu masih diputar. Bersambung. Jangan lupa mampir. Pertama, Petaka Pendakian Horor Gunung Arjuna Season 1. Kedua, Teror Rumah Susun Berhantu. Ketiga, Dangerous Love sama Jason. Bab 2, Kabar Kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ngaturi prekso dateng Porowogo Deso Bilibu Hanum binti Suwardi Wogo Desa Tambaksari RT 13 Rawe 02 sampun dipundhut dateng kersani Gusti Allah sonten menika pukul gangsal. Translate. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pemberitahuan kepada seluruh warga desa bahwa Bu Hanum binti Suwardi warga desa Tambaksari RT 13 Rawe 02 telah diambil di sisi Tuhan meninggal dunia sore tadi sekitar pukul 5 sore.
Suara pengeras suara atau toa masjid yang berada di desa Tambaksari itu pun terdengar begitu lantang mengumumkan kabar duka perihal orang yang meninggal dunia hingga memekikan telinga bagi siapa saja yang mendengarkannya. Di tengah suasana keheningan desa, suara toa masjid itu membuat gaung yang begitu keras. Mas Beng, apa sampean dengar suara toa itu tah? Ucap si Udin yang tampak sangat terkejut mendengar suara pengumuman kabar duka orang yang meninggal dunia dari pengeras suara itu. Dan orang tersebut tak lain adalah sang pemilik penginapan yang biasanya digunakan oleh para pendaki yang berasal dari luar kota untuk singgah di rumah Bu Hanum sebelum berangkat pendakian ke Gunung Arjuno. Sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi di desa Tambaksari ini bila ada seseorang yang meninggal dunia, maka akan diumumkan melalui toa atau pengeras suara di masjid-masjid terdekat dari rumah si orang yang meninggal dunia tersebut. Karena kebiasaan masyarakat pedesaan dari zaman dahulu hingga masa kini yang selalu bergotong royong bila melaksanakan prosesi pemakaman dan juga karena adanya keterbatasan alat komunikasi antar warga di desa tersebut. Sama sekali tak ada balasan sedikit pun dari sang ketua Basecamp Merah Putih ini. Ia hanya diam termenung di tempatnya berdiri saat ini setelah mendengar kabar duka ini. Mas Abeng, kok malah ngelamun sih? Sampean dengar atau ndak sih mas suara pengumuman dari toa tadi? Ucap si Udin sekali lagi dengan sedikit meninggikan oktav suaranya agar Mas Abeng bisa mendengar ucapannya tadi. Innalillahi, iya Din. Aku juga dengar suara toa itu, Bu Hanum. Itu beneran nama Bu Hanum yang kita dengar tadin? Balas Mas Abeng meyakinkan apa yang ia dengarkan tadi apakah benar atau tidak. Iya Mas Beng. Betul, tadi yang disebutkan adalah nama Bu Hanum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balas si Udin menegaskan pertanyaan Mas Abeng tadi. Tak salah lagi apa yang Mas Abeng dan si Udin dengar tadi dari suara pengeras itu. Kabar kematian Bu Hanum yang sudah diumumkan melalui pengeras suara masjid. Lemas sudah kedua pemuda penanggung jawab Basecamp Merah Putih itu. Tak keduanya sangka, kabar duka yang baru saja mereka dengar itu berasal dari seseorang yang mereka kenal dengan cukup akrab. Flashback ketika Randy menyatakan perasaannya kepada si cantik Arinda. Gewe sayang sama lo, Endea. Ucap Randy dengan segala keberanian yang sudah ia kumpulkan selama ini. Sudah beberapa bulan lamanya waktu berlalu sejak Randy, Galang, Sena, dan juga si cantik Arinda menyelesaikan misi penuntasan mereka di Gunung Arjuno, Jawa Timur itu. Kehidupan para juwana itu pun kembali ke rutinitas normal seperti sedia kala sebagai seorang mahasiswa. Kembali ke Jakarta dengan segala aktivitas semula yang mereka jalani sebelumnya. Menjadi mahasiswa dan mahasiswi di salah satu kampus negeri ternama di ibu kota Jakarta ini. Menjalani kehidupan normal layaknya manusia biasa yang tidak pernah mengalami kejadian mistis dan aneh apapun sebelumnya. Saat ini, Randy dan Arinda tengah berada di taman kampus ketika jam istirahat makan siang berlangsung. Sebelumnya, Randy telah mengirimkan sebuah pesan singkat terlebih dahulu kepada si cantik Arinda untuk menemuinya di taman kampus siang ini. Maksud lo apa Ren? Tanya Arinda memastikan sekali lagi ucapan yang baru saja Randy katakan kepadanya itu. Arinda terlihat gugup dan salah tingkah. Ia baru pertama kali melihat gelagat Randy yang aneh seperti itu. Apa jangan-jangan Randy sedang menembak dirinya? Menyatakan perasaan yang selama ini ia pendam kepada Arinda, sang primadona kampus. Iya Endea. Gue sayang sama lu, bukan hanya sebatas sayang sebagai teman aja, tapi gue bener-bener sayang dan nganggep lo sebagai seorang wanita. Endea, gue nggak bisa ngebohongin perasaan gue sendiri lagi. Gue sayang sama lo, Arinda Sita Putri. Tegas Randy sekali lagi. Tatapan matanya menatap tajam ke arah Arinda. Ada sedikit getaran pada kalimat-kalimat yang Randy ucapkan tadi. Mungkin ia merasa grogi karena harus menyatakan cinta secara langsung di hadapan si cantik Arinda atas perasaan yang ia pendam sejak lama kepada si primadona kampus itu. Rupanya, Randy pun merasakan perasaan yang sama kepada Arinda. Entah karena sebuah kebetulan akan situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka berdua untuk terus bertemu dan berhubungan karena misi pendakian di Gunung Arjuno beberapa bulan yang lalu itu,
Ataukah memang karena sebuah takdir dari Sang Maha Kuasa yang telah mentakdirkan mereka berdua untuk saling bertemu?